Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan info update terkait kebijakan pengangkatan dan penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara P3K. Selain itu, kita juga akan membahas terkait dengan update informasi dari Badan Kepegawaian Negara terkait pengumuman seleksi P3K tahun 2023. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas telah menyampaikan pernyataan terbaru terkait dengan perubahan pola rekrutmen ASN baik CPNS maupun P3K. Informasi ini sangat penting oleh karena memang para tenaga honorer itu sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang terbaru akan diselesaikan melalui mekanisme pengangkatan menjadi ASN khususnya P3K. Menpan menjelaskan bahwa pihaknya telah merancang adanya proses rekrutmen ASN itu tiap 3 bulan sekali. Ini memang berbeda dengan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya bahwa rekrutmen ASN itu hanya dilakukan 1 tahun sekali. Tetapi kedepannya rekrutmen ASN ini akan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin pada seleksi P3K 2023 tidak menemukan formasi untuk jabatannya ataupun tidak berhasil lolos di dalam tes CAT dan tahapan seleksi P3K 2023, ini menjadi kabar baik karena memang ke depan Menpan mengupayakan agar setiap 3 bulan sekali akan dilakukan proses rekrutmen ASN. Mungkin hal ini dilakukan sebagai upaya di dalam rangka tindak lanjut dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana memang di undang-undang tersebut penataan dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN itu diberikan tenggat waktu hingga dengan Desember tahun 2024. Hal tersebut berbeda dengan sebelumnya, di mana perekrutan PNS dan P3K itu dilakukan 1 sampai dengan 2 tahun sekali. Pertama, menurut Menpan, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN itu jadi ke depan rekrutmen tidak ritual 2 atau 1 tahunan, karena tiap 3 bulan akan ada rekrutmen ASN. Dijelaskan bahwa jarak yang singkat dari setiap rekrutmen itu mengacu pada 7 agenda reformasi dan transformasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Mas Anas pun mencontohkan kondisi sebelumnya, ya ini misalnya Januari dilakukan pensiun dan 2 tahun kemudian baru dilakukan perekrutan ASN, maka yang terjadi adalah pengangkatan tenaga honorer. Kemudian rekan-rekan, jadi dari saat ini bisa didaftar siapa yang akan pensiun, maka pemerintah akan merekrut 3 bulan sekali. Pihaknya pun sedang koordinasi tingkat tinggi dengan kementerian atau lembaga, sehingga yang kosong ini tidak diisi honorer akan tetapi langsung diisi oleh aparatur sipil negara. Meskipun terhitung rutin, perekrutan ASN ke depan jumlahnya pun tidak langsung sebanding dengan jumlah pensiunan. Jadi rekan-rekan, ternyata perekrutan ASN yang sebanyak 3 bulan sekali itu untuk mengisi kekosongan dari aparatur yang telah pensiun. Sementara itu rekan-rekan sekalian, ada pengumuman hasil seleksi P3K 2023 sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Badan Kepegawaian Negara, tidak dilakukan secara serentak. Pengumuman hasil seleksi P3K 2023 itu tidak dilakukan secara serentak sesuai dengan jadwal Panselnas. Durasi pengumuman kelulusannya itu dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 15 Desember tahun 2023. Pengumuman hasil seleksi tidak dilakukan secara serentak ini tergantung dari kesiapan data dari instansi, termasuk dari data hasil seleksi kompetensi teknis tambahan. Itu yang dikatakan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Bapak Suharmen.
Ia menjelaskan saat ini Badan Kepegawaian Negara tengah melakukan pengolahan hasil seleksi P3K, terutama bagi instansi yang tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Bagi instansi yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka pengolahan hasil seleksi baru bisa dilakukan setelah hasil SKTT dari instansi itu diserahkan kepada Badan Kepegawaian Negara. Oleh karena itu, kapan akan diumumkan hasil seleksi, ia pun masih menunggu finalisasi verifikasi data peserta yang ikut seleksi. Finalisasi ini berupa pada tindakan pencocokan antara berita acara seleksi dengan data kehadiran fisik. Khusus bagi P3K guru, Deputi Suharmen pun menyebutkan akan masih menunggu ketentuan terkait dengan tata cara penentuan kelulusan dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi memang yang menentukan tahapan, mekanisme, dan tata cara kelulusan itu sepenuhnya berasal dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebagaimana diketahui bahwa untuk kategori honorer tenaga guru, beberapa waktu yang lalu Panselnas mengeluarkan pernyataan yang cukup menggelitik, yakni afirmasi sertifikat pendidik. Dari Panselnas mengatakan bahwa afirmasi sertifikat pendidik khusus bagi tenaga honorer guru itu hanya diberikan kepada para pelamar kategori P4, yakni pelamar umum dan non-ASN yang memiliki masa kerja di bawah dari 3 tahun. Nah, tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertuang di dalam peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 649, di mana di Permenpan tersebut afirmasi sertifikat pendidik diberikan kepada sesuai pelamar. Nah, rekan-rekan sekalian, Suharmen pun tidak menjelaskan Suharmen menjelaskan bahwa tidak serentaknya waktu pengumuman ini oleh karena ada instansi yang menyelenggarakan surat kompetensi teknis tambahan. Pelaksanaannya pun baru selesai pada tanggal 22 Desember. Jadi memang masih lama untuk seleksi kompetensi teknis ini. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak melaksanakan kompetensi teknis tambahan, maka rentang waktu pengumuman itu akan dilakukan dari tanggal 6 hingga dengan 15 Desember tahun 2023. Kecuali untuk instansi yang melakukan kompetensi tambahan, bisa saja pengumuman itu akan molor hingga dengan tanggal 22 Desember tahun 2024. Nah, rekan-rekan, demikian informasi terkini terkait dengan kebijakan Menpan RB dalam penataan tenaga honorer, termasuk update informasi dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan hasil seleksi P3K tahun 2023. Bagaimana tanggapan dan komentar rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.